orang yang bisa beribadah mendiam bagaimana rezeki itu menafkahkan sebagai rezekinya untuk orang lain. Itu Pak, bagaimana kalau saya ini tidak punya kelebihan dari harta? Allah memerintah kita untuk bersedekah. Sedekah tidak mesti harus uang, tenaga, pikiran, waktu itu juga bisa kita sedekahkan. Yang prinsip dasar dalam ibadah manusia itu orang tidak boleh egois, harus berpikir bahwa diri daripada menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan orang lain. Kalau sudah mengingatkan kepada kita khairun nas manfa'atun linnas, sebaik-baik manusia itu kalau manusia itu yang memiliki manfaat dengan orang lain. Itu ibadah manusia yang digambarkan dengan ibadah. Jamaah yang berbahagia, ibadah haji itu ibadah yang istimewa. Kalau zakat itu ibadah manusia, kalau sholat itu ibadah badannya, kalau orang puasa ibadah badannya, kalau orang bersyahadat ibadah qalbiyah. Haji ini tiga-tiganya dalam satu waktu itu bisa dikerjakan sekali. Dan orang ibadah haji itu satu saja tidak ada, maka orang itu tidak bisa ibadah haji. Ibadah qalbiyahnya ada, ibadah badannya ada, ibadah maliyah itu juga ada. Satu saja orang itu tidak bisa, maka orang itu tidak bisa ibadah. Itu istimewanya haji. Ada orang yang badannya kuat, ada orang yang uangnya banyak, tetapi hatinya belum dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu bisa ke Amerika, orang itu bisa rekreasi ke Inggris, orang itu bisa ke Jerman, orang itu bisa ke Jakarta, tapi yakin orang yang begitu itu tidak akan sampai ke Mekah. Mengapa? Badannya kuat, uangnya banyak, tapi hatinya tidak dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sudah 4 kali ke Mekah. Pernah pada waktu menunggu haji yang kedua itu, di Bojonegoro ini ada ibu-ibu kepala sekolah favorit di Bojonegoro ini. Tapi dia berangkat sendiri. Ketika ditanya, "Bu, kenapa Bapak tidak ikut?" Jawabannya ini, "Bapak merasa belum dipanggil sama Allah. Hartanya banyak, badannya sehat, tapi hatinya belum dipanggil sama Allah Subhanahu." Banyak juga jemaah yang berbahagia, hatinya sudah dipanggil sama Allah, badannya juga sehat, tapi hartanya tidak punya. Apalagi kalau haji kali ini jemaah yang berbahagia. Kemarin ramai karena cara haji di Indonesia ada 3. Yang pertama haji dengan cara reguler, yang kedua cara haji dengan haji khusus UNH plus, tapi juga ada cara haji dengan cara furoda. Yang 3-tiganya ketika kemarin saya ditanya sama wartawan sebenarnya itu sama. Hajinya juga sama, rukunnya juga sama, wajibnya juga sama, sunnahnya juga sama, waktunya juga sama, tempatnya juga sama. Yang membedakan itu adalah uang dan masa tunggu. Kalau haji reguler waktunya cukup panjang, kalau UNH plus waktunya juga agak panjang. Tapi kalau furoda, hari ini daftar, hari ini bisa berangkat. Yang membedakan uangnya
melihat. Kalau mereka reguler kemarin 94 juta, yang sudah antri 60 juta. Tapi kalau mereka rata-rata ada 400 juta. Tapi kalau furoda hampir 1 miliar. Dan kemarin ramai karena visa furoda uang. Jadi banyak haji itu kalau hatinya dipanggil, badannya sehat, tetapi kalau nggak punya duit, yang bisa. Dan mudah-mudahan kategori ini tidak orang-orang yang berada pada saya ini. Amin. Yang niatnya sudah ada, badannya sehat, saya kita nggak bisa. Ada juga jamaah yang berbahagia, duitnya punya, hatinya dipanggil, tapi badannya itu kena stroke. Mohon maaf. Bahkan Indonesia dan alhamdulillah tahun ini itu pun masih dikejar. Tahun 2023 jamaah yang berbahagia, Indonesia disorot oleh Arab Saudi di antara sekian jamaah haji, jamaah yang berangkatkan orang yang haji ke tanah suci. Indonesia termasuk kategori negara yang paling banyak yang meninggal, hampir 1.000. Sehingga mulai tahun 2024 Republik Indonesia negara kita mengambil keputusan bahwa istiqomah dari sisi kesehatan menjadi syarat wajib. Nah dulu ketika kita belajar yang namanya istiqomah, asalkan badannya sehat, asalkan punya ilmu, asalkan punya uang, kemudian punya ilmu, tidak mensyaratkan badan, saat itu istiqomah sudah bisa disebut oleh para ahli fikih. Uangnya punya, hatinya dipanggil, tapi kalau menurut dokter tidak istiqomah dari sisi kesehatan, tidak boleh menasih. Itu mulai tahun 2024, tahun 2025. Bahkan kemarin salah satu isu yang akan menyampaikan Arab Saudi mau menurunkan kuotanya 50% gara-gara orang Indonesia yang tidak jujur tentang istiqomah dari sisi kesehatan. Mari kebijakan dari pemerintah cara untuk menggeruli para lansia ini dengan 3 cara. Kalau safari hukum sudah jelas dulu, karena haji itu al-hajju arafah, haji yang intinya di arafah, dan di arafah itu tidak disuruh hukum itu berhenti sebentar, menggambarkan tentang kehidupan ini hanya sebentar. Orang tua kita sering mengatakan urip makin rugi, sehingga wukuf di arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ini menjadi syarat wajib untuk orang ibadah haji. Bagi yang tua tidak dulu ada yang namanya safari hukum. Sekarang pemerintah membuat lagi cara yang kedua namanya muruh. Muruh ini Bapak sekalian, para lansia dari Arafah menuju ke Musdalifah, menuju ke Mina, tidak harus antri tarawih, diangkut sendiri sama pemerintah, bis sendiri. Nanti tidak harus mabit di Musdalifah, asalkan waktunya sudah tengah malam, cukup melintasi dari anggap waktu. Bisnya dari Arafah menuju Musdalifah sampai ke Mina 1. Sementara kalau tujuh dari Arafah ke Musdalifah, di Musdalifah disuruh mabit, nanti antri lagi bis dari Musdalifah menuju ke Mina. Kalau mundur, ini juga cara menggauli pengorganisasi para lansia. Yang ketiga, malah kami pemerintah juga mengajukan namanya taman. Kalau bagi orang-orang Muhammadiyah karena sudah yang
memisahkan diri. Karena tanggal 7 malam kita diangkut ke Mina untuk melakukan tarbiyah. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, alhamdulillah sudah bersatu. KPA Rafaika, kemudian KPA Al-Fajri di Bojonegoro, KPA Madani Masyarakat yang saat ini untuk melakukan tarbiyah. Jejak Rasul, Sunnah Rasul itu dulu namanya tangan, tapi sekarang diambil pemerintah. Pengertian tangan itu memisahkan diri dari organisasian. Para lansia mulai tanggal 7 dikumpulkan dalam satu hotel di Aziziyah Jadubiah dan Aziziyah Sisak. Nanti diangkut bis sendiri mulai dari perjalanan dari hotel menuju Arafah, Arafah ke Musdalifah, Arafah ke Musdalifah langsung ke hotel. Ingatnya tidak berbeda hidup. Itu cara pengorganisasi yang sekarang tentang menggauli orang-orang yang dari sisi hatinya dipanggil, badannya tidak sehat, uangnya punya. Walaupun kemarin Mas Daniel menyampaikan ada ketidakjujuran. Istiqomah dari sisi kesehatan itu dibujui, ya dibujui. Jadi agak sekali lagi. Bahkan ada omongan orang tua tidak dihaji. Karena dari sisi istiqomah. Tapi masih berproses. Jangan hanya yang saya sampaikan begitu istimewanya ibadah haji ini. Tiga-tiga ibadah yang kita laksanakan itu bisa bersatu di dalam ibadah haji. Ada syahadatnya, ada sholatnya, ada puasanya, ada hajinya. Itu. Ada maliyahnya, ada badannya, ada qalbiyah. Maka saya sering ingatkan kepada para jamaah, di mana ibadah qalbiyah, di mana syahadatnya orang haji itu. Kita tahu bahwa sekalian yang sudah haji dan sudah umrah, dan mudah-mudahan yang belum haji dan umrah segera ditakdirkan oleh Allah untuk kita suci. Amin. Itu Bapak sekalian, ketika kita sudah mulai berangkat untuk melakukan umrah, ketika kita akan melakukan ibadah haji dengan pakaian yang pakaian ihram yang menggambarkan tentang kematian, maka ketika kita sudah niat, tidak ada satu ucapan yang boleh diucapkan di hadapan Allah itu kecuali kalimat talbiyah. Apa kalimat talbiyah? Talbiyah itu syahadatnya orang yang ibadah. Kalau yang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, itu ada kesadaran bahwa kita akan datang untuk memenuhi panggilan. Maka orang yang mengatakan orang haji itu tamunya Allah. Kalau tidak sembarangan orang menjadi tamunya Allah. Tamunya Allah itu qalbiyahnya terpenuhi, amaliyahnya, maliyahnya terpenuhi, badannya terpenuhi, istimewa. Tetapi syarat menjadi tamunya Allah, orang yang menjadi tamunya Allah harus berjanji bahkan bersumpah tidak akan melakukan sesuatu yang amat sangat dibenci oleh Allah. Bahkan dalam surat An-Nisa itu diceritakan satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu tidak boleh melakukan ibadah atau tindakan yang berbuat syirik. Maka orang yang mengatakan itu setelah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, bahkan berjanji untuk tidak mensyirikkan Allah di dua kali. Lalu mengatakan innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Tamunya pada Allah itu hanya yang akan berzikir, memuji. Innal hamda segala apa? Wa ni'mata segala nikmat dan segala kekuasaan yang ada di bumi ini hanya milikmu.
kata Allah setelah itu janji lagi untuk tidak bersyarat. Ini ibadah qalbiyah. Orang yang ibadah salat luar biasa. Kemarin jemaah kami menjadi bertanya, Ustaz, mau lebih kembali dari tanah air dengan ibadah apa yang harus dilakukan dari Masjid Nabawi? Begitu yang berbahagia di ibadah itu kita bisa beribadah sholat di rumahnya. Jadi apa tiga tempat suci dan umat Islam yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa yang sekarang kuasa dan seluruh Israel lama juga. Orang yang beribadah di tempat itu kata Allah, kalau kita beribadah di tempat rumah kita satu derajat, kalau di masjid ini 27 derajat kalau berjamaah. Tapi kalau kita sholat di tempat rumah Allah, dilimpahkan sama Allah itu pahalanya telah menjadi 100.000 kali kalau di masjid. Kalau di Madinah 1.000 kali, di Masjid Al-Aqsa 1.000 kali. Maka iman-iman kalau sudah di tanah suci, mari kita bermotivasi dan saya disuruh tulis dengan teman-teman di media sosial dengan ibadah haji untuk memotivasi. Karena kita sudah berada di tanah suci, maka banyaklah beribadah. Kalau alasan dari musyawarah menuju ke hotel, menuju ke ibadah apa, mumpung di sana. Kalau alasan yang sekedar pusing dan capek, ingatlah bahwa sholat yang dilakukan itu adalah pahala. Kalau sudah begini, Bapak Ibu pengen berhaji. Puasanya di mana? Orang kalau sudah memakai pakaian ihram, jangan yang berbahagia. Puasa ini intinya pengendalian. Kalau orang sudah memakai pakaian ihram ketika menggambarkan tentang kematian kita benar mati, apapun yang kita miliki semua ditinggal, hanya sehelai kain kafan begitu digambarkan pada orang melakukan ibadah haji dan umrah. Kalau sudah begitu, hal-hal yang biasanya boleh menjadi tidak boleh dalam batas waktu tertentu karena dia taat untuk menahan diri. Dan yang benar sekalian, larangan ketika memakai pakaian ihram semuanya itu puasa. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh untuk menebang pohon. Bahkan suami istri yang sah halal menurut Allah pada waktu memakai pakaian ihram dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Ini puasa. Makanan yang itu ketika kita puasa diajari makanan itu halal, minuman itu halal, hasil dari kerja payah kita sendiri, tapi tidak boleh dimakan sebelum waktunya ditentukan oleh Allah. Itu puasa. Dan larangan-larangan ketika memakai pakaian ihram semuanya itu ada batasnya. Dan itu sama Allah disuruh puasa. Zakatnya gimana? Banyak itu. Di samping membayar UNH, supaya membayar haji tidak hanya itu. Karena di Indonesia hajinya tamatun, umrah dulu baru haji, maka seluruh jamaah haji harus membayar haji, harus menyembelih hewan. Yang sekarang kita ada wacana sedang digodok
Bolehkah haji disembelih di Indonesia? Para ulama masih berijtihad karena yang ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang tidak menggunakan akal, tidak mempraktekkan. Manut tunduk sama Rasulullah. Kalau Rasulullah mempraktekkan, kita tidak boleh tidak melakukan sesuatu dengan haji ini. Ketika haji itu harus disembelih di tanah suci. Jadi bagi orang yang haji tamatut dan sekarang kami bagian semakin tinggi. Dulu saya haji pertama 2007 itu hanya di bawah 200 real. Naik lagi sekarang saya tembus haji itu rata-rata itu 600 sampai 650 ribu. Tapi kalau kita teruskan dengan kurban kita masih mahal di sini. Rata-rata kami hanya 5 juta kemarin. Kalau urunan 1,5 juta, kalau misalnya 600 real kalikan 4.000 real masih. Apa ajaran daripada ibadah manusia pada waktu haji ini? Dan kemarin kita sudah melaksanakan semua kurban. Dan esensi hakikat kurban ini Ibrahim bukan disuruh membunuh Ismail, tetapi perintah Allah itu menyembelih. Yang disembelih itu apa? Rasa kepemilikan kita. Ini menurut saya. Kita tahu dari tas-tas betapa Ibrahim umurnya sudah sepuh. Banyak kita mendapat berita di atas 80 tahun ketika dia menikah dengan Sarah, tidak punya anak, kemudian menikah dengan Hajar, tiba-tiba punya anak yang namanya Ismail. Bapak bisa membayangkan sudah sepuh, sudah semakin lama kita berkeinginan punya anak. Tentu secara akal sehat, anak yang lahir itu amat sangat kita cintai dan amat sangat kita miliki. Allah menguji. Apakah Ibrahim itu adalah lebih cinta sama Allah atau lebih cinta sama anaknya? Maka perintahnya itu adalah diuji sama Allah, disuruh. Dan karena ketundukan dan kepatuhan ujian dari Ibrahim itu, maka Allah menjadi lebih. Karena ibu Ibrahim itu kita. Kita merasa memiliki jabatan, kita merasa memiliki harta, kita merasa memiliki istri yang cantik atau suami yang cantik, anak yang hebat. Itu Ibrahim kita. Dan Allah memerintahkan, itu semua bukan milikku, sembelih. Siapa Ismail juga hari ini harta? Siapa Ismail hari ini pakaian? Siapa Ismail hari ini jabatan? Siapa Ismail hari ini yang ada dalam diri kita? Sesuatu yang merasa kita memiliki itu Ismail harus kita sembelih. Agar supaya ibadah manusia kita itu ada kita sebagai kita cintakan sama Allah. Ketika kita mati, ketika yang ini apa? Malu keluarga kita, malu harta kita, malu anak kita. Dua-duanya kata Allah setelah kita dikubur itu harta kita mungkin pada waktu kita meninggal mengantarkan jenazah kita mobil, tapi ketika kita sudah dikubur harta kita pulang. Keluarga kita, saudara kita, nanti ketika kita mati mengantar ke kubur. Tapi setelah kita kubur lagi,
suami mengatakan amat sangat cinta sama istri, mati tak mau dikubur, atau istri merasa cinta sama suami, tapi kalau sudah mati tak mau. Bahkan sahabat-sahabat yang tinggi nanti kadang-kadang kalau bicara kematian bagaimana, karena kalau kita sering mengatakan ketika membaca memberi sholawat sama Rasul, kita berharap nanti kalau kita dijauhkan yang mendapatkan syafaat dari Rasul itu, ternyata pertolongan dari Rasul itu. Sebagai ulama menyampaikan salah satu tanda kalau kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasul itu ketika kita mati minimal sholat itu 40 orang. Kita khawatir enggak kalau kita mati atau kita syukur alhamdulillah harus bokong. Betul. Jangan kalau kita mati nanti menangis sama istri kita, suami kita, anak kita, tetapi tetangga, saudara yang bahkan ketika kita lihat kalau kita mati, kita lihat di pintu karena sholat jenazah itu adalah hukumnya sunnah mulu. Wis pokoknya sing latihan biasa sholat apa-apa, asal takziah apa-apa. Kalau begitu, kira-kira kalau kita mati nggak ada punya menangis malah alhamdulillah, orang katakan tidak sedo, tidak wafat, habis mati, habis bongkok, ngeri. Dan yang bisa membantu kita itu adalah harta yang kita sembelih, amal kita. Ada teman saya cerita ketika hidupnya dulu bersaudara, tetapi karena ada sesuatu yang menyakitkan, ketika dia takziah dia datang, maka ketika orang itu dikubur dia juga ikut mengubur. Kadang-kadang ceritanya pada waktu mengubur itu ketika macul apa itu, dia malah menginjak tanah itu yang keras, khawatir dengan segala tiba-tiba ada syafaat. Karena apa? Melihat harta yang kita miliki tidak kita serahkan. Dan ini jemaah yang berbahagia digambarkan kalau beliau beribadah haji, maka banyak cerita orang yang beribadah haji itu yang intinya kalau kita di sana masjid, kalau di sana kita cetil, tidak mau nyanyok terhadap harta kepemilikan kita juga, maka nanti orang bisa menyebut Mekah Madinah di taman mininya, maka Allah tidak langsung menghilangkan kepada kita. Maka tawaf itu sebetulnya pertolongan. Apa yang terjadi itulah jemaah yang menjadi satu banyak keistimewaan dalam ibadah. Keistimewaan yang kedua jemaah yang berbahagia, kalau sholat bisa dijalankan di sini, kalau